Halo semua, apa kabar? Saya Maida Puspa Ristika Marita, kelas PPKNB 2020. Tujuan video kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan Bapak dosen pengampu Bapak Arif Wahyudi. Kekerasan perkelahian antar kelompok pelajar dalam fenomena hukum acara pidana merupakan masalah yang saya angkat dalam tugas video kali saya ini. Pada video ini saya memaparkan keterkaitan dan hubungan antara mini riset, rekayasa ide, dan proyek yang saling berkaitan, di mana mini riset membahas masalah kekerasan perkelahian antar kelompok pelajar, sedangkan rekayasa ide menjelaskan faktor penyebab, solusi yang ditawarkan, langkah-langkah melaksanakan solusi, dan proyek akan memaparkan penjelasan antar keterkaitan di antara mini riset, rekayasa ide, dan proyek. Pertama, saya akan membahas definisi hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara mengajukan ke depan pengadilan perkara kepidanaan dan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim berdasarkan peraturan yang telah ada sebelumnya. Hukum acara pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum pidana ditujukan untuk menjaga ketertiban umum yang diselenggarakan oleh negara. Hukum pidana dilengkapi dengan sanksi berupa nestapa bagi pelanggarnya dan dilaksanakan oleh institusi negara. Proses penyelesaian perkara pidana dilaksanakan oleh alat-alat negara yang diberikan kewenangan untuk itu. Yang kedua, saya akan membahas latar belakang terjadinya fenomena. Pelajar adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, formal, dan non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Pelajar merupakan aset masa depan suatu bangsa. Namun, pelajar juga mengalami kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagian remaja. Di dalam surat kabar dan media sosial, seringkali kita mendengar dan membaca cerita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkoba, pemakaian obat bius, minuman keras, pergaulan bebas, penjambretan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih usia pelajar. Adapun faktor-faktor penyebab fenomena yang bisa saya jelaskan yaitu 1. Faktor tabiat atau tidak dapat mengontrol diri. Pada umumnya, perkelahian antar pelajar diawali dengan masalah kecil yang melibatkan perseorangan, lalu membesar menjadi permasalahan kelompok karena faktor relasi. Masing-masing pribadi tidak dapat menahan emosinya, dan akhirnya melakukan jalan kekerasan untuk memperlihatkan rasa tidak suka dan tidak setuju dengan beradu fisik. Tambahan pula, emosi ini lama-lama akan menjadi dendam antar kelompok dan akhirnya muncul istilah musuh abadi yang biasa menjadi dasar untuk terjadinya perkelahian atau tawuran antar pelajar. 2. Faktor keluarga. Keluarga sebagai tempat pendidikan pertama bagi setiap anak. Biasanya, pelajar yang mengikuti tawuran atau menjadi provokator terjadinya perkelahian antar sekolah berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang broken home, di mana keharmonisan keluarga, perhatian, dan kasih sayang orang tua tidak dia dapatkan, dan untuk mencari perhatian, dia mengikuti kegiatan di luar norma dengan mengikuti aksi tawuran atau perkelahian. Oleh karena itu, keharmonisan dalam keluarga sangatlah penting. 3. Faktor pergaulan. Di sekolah, ada beberapa kelompok siswa. Ada kelompok yang rajin dan cerdas, dan juga ada kelompok yang biasa saja. Pada kelompok ini, mereka biasanya lebih suka bermain game dengan gadgetnya atau hanya sekedar bergaul dengan teman-temannya. Yang terakhir, hingga berakibat mereka yang bisa dikatakan dengan salah pergaulan.
Mereka akan membentuk geng dan suka melanggar peraturan sekolah. Dan pada kali ini mereka akan sering mengadakan tawuran. Dan karena dalam suatu geng, mereka akan ikut-ikutan dengan geng lainnya. 4. Faktor gengsi. Gengsi sering menjadi alasan mengapa siswa laki-laki ikut tawuran. Bagi siswa yang tidak ikut akan dianggap bahwa dia adalah siswa yang lemah, penakut, dan akan menjadi bahan ejekan dan bulan-bulanan bagi siswa yang lainnya. Gengsi yang tertanam di jiwa siswa laki-laki sangat besar. Tawuran juga biasa dijadikan aksi unjuk gigi dan ajang kuat-kuatan. Siapa saja yang berhasil menaklukkan lawan akan disegani oleh siswa lainnya. Gengsi seperti ini haruslah dihilangkan. 5. Rasa solidaritas. Sebagai pelajar, remaja merupakan individu yang hidup dalam situasi transisi antara dunia menuju dewasa. Ruang baru yang mereka huni tersebut terkadang menuntut hadirnya kultur solidaritas yang dalam beberapa kasus mungkin tidak menyimpang menjadi sebuah sikap yang fanatisme dan vandalisme. Inilah mengapa kemunculan fenomena perkelahian selalu diwarnai dengan kehadiran kelompok-kelompok yang memegang rasa solidaritas yang melekat pada identitas kelompok mereka. 6. Minuman keras. Minuman keras juga menjadi faktor terjadinya fenomena. Mengapa? Apabila ditemukan anak di bawah umur minum minuman keras dan saat dalam kondisi mabuk, siswa bisa saja tanpa sadar menuju ke markas geng atau kelompok mereka dan menantang atau mengejek kelompok siswa lain sehingga mereka akhirnya berujung pada tawuran. Adapun solusi yang bisa saya tawarkan yaitu pendidikan hukum di kalangan pelajar. Pendidikan hukum sangatlah penting pada peningkatan kesadaran hukum. Para pelajar bisa dibekali dasar atau tata cara tentang pendidikan hukum. Mereka bisa juga melakukan peran menjadi hakim, panitera, jaksa, pengacara, tersangka, dan menjadi saksi. Untuk kemudian mulai dikenalkan dengan berapa lama hukuman penjara yang akan diterima oleh seseorang jika melakukan tindak pidana, termasuk kekerasan dalam tawuran dan perkelahian antar pelajar. 2. Menanamkan kesadaran hukum dalam masyarakat dan pelajar. Menanamkan kesadaran hukum di masyarakat dan pelajar wajib dilakukan oleh semua pihak. Kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain untuk mengatur norma agar tidak saling mencelakai satu sama lain. Selain itu juga untuk meregulasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. 3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, kepolisian, dan sekolah. Sekolah dan pemerintah juga turut berperan untuk mencegah terjadinya tawuran pelajar, seperti melarang keluyuran di luar sekolah saat masih beratribut sekolah, dan menghimbau agar siswa wajib pulang ke rumahnya setelah jam pulang sekolah berbunyi. Selain pengawasan siswa saat pulang sekolah, pembiaran anak di bawah umur untuk membawa kendaraan bermotor ke sekolah, dan lemahnya upaya pencegahan pembolosan juga merupakan faktor pendukung terjadinya tawuran antar pelajar. Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian seperti melakukan penyuluhan terhadap dampak dan cara mencegah perkelahian kelompok, mendirikan pos-pos jaga di daerah yang rentan perkelahian kelompok, operasi cipta kondisi, dan mempertemukan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Adapun langkah-langkah yang bisa saya berikan dalam melaksanakan solusi, yaitu dengan tindakan di mana kita dengan menanamkan kesadaran hukum dan memberi pendidikan hukum pada masyarakat dan pelajar, terkhususnya para pelajar. Tindakan bisa dalam bentuk hukuman jika melanggar hukum dan penghargaan bagi yang menaati hukum. Jadi hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya jika ingin terwujud kesadaran hukum. 2. Pendidikan. Segala hal tentang pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum dan menerima hukum harus disampaikan dengan cara yang tepat. Pendidikan adalah salah satu cara yang tepat untuk menyampaikannya. 3. Kampanye atau penyuluhan.
Kampanye juga merupakan salah satu bentuk pengenalan terhadap hukum. Ketika seseorang mengenal tentang hukum, ganjarannya ketika mereka melanggar dan penghargaan yang mereka dapatkan ketika mereka mentaati, maka mereka akan bisa memiliki kesadaran atas hukum itu sendiri. 4. Keteladanan. Keteladanan menjadi unsur penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat. Seringkali kesadaran hukum masyarakat sulit tumbuh karena tiadanya keteladanan dari para pemimpin atau aparatur penegak hukum sendiri. Sebagai contoh, ketika ada larangan untuk merokok di ruang ber-AC, maka jajaran pemimpinan dan pihak kompeten harus memberi keteladanan agar masyarakat bisa mengikutinya. Karena dalam banyak hal perilaku masyarakat itu mencontoh apa yang dilakukan oleh tokoh atau orang yang menjadi panutan. Akhirnya, sekian dari hasil pemaparan tentang mini riset rekayasa dan proyek yang bisa saya berikan. Oleh karena itu, di sini bisa menjadi acuan dalam menanggulangi tingkat kemarakan kekerasan perkelahian antar kelompok pelajar. Demikian, proyek ini saya buat untuk menjadi penambahan wawasan dan pengetahuan terhadap hukum acara pidana yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Adapun kekurangan kata ataupun kesalahan kata, saya mohon harap maklumnya. Saya ucapkan terima kasih.